Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Bagi kalian calon Audi LPDP tahun 2022, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP. Aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Di video sebelumnya aku udah share beberapa hal mengenai beasiswa LPDP tahun 2022. Mulai dari seleksi administrasi LPDP, tips dan triknya apa, dokumen yang kalian persiapkan apa, rencana studi, proposal studi, dan masih banyak yang lainnya mengenai LPDP tahun 2022. Kalian wajib tonton ya. Nah, pada video kali ini aku mau share mengenai seleksi apa aja sih yang perlu kalian lalui dari awal kalian daftar sampai kalian menjadi awardee LPDP. Aku juga bakal share bocoran dari Direktur Utama LPDP mengenai LPDP tahun 2022 itu dibuka pendaftarannya kapan sih dan berapa gelombang di tahun ini. So, buat kalian yang penasaran dan mau mendaftar LPDP tahun 2022, tonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja kita bahas seleksi apa aja yang perlu kalian lalui dari awal sampai akhir. Let's jump the next video. Sebelumnya, aku bakal kasih bocoran ke kalian mengenai LPDP tahun 2022. Jadi, LPDP tahun 2022 itu dibuka 2 gelombang. Untuk gelombang pertama, itu dibuka pendaftarannya bulan Februari sampai Maret. Dan untuk gelombang kedua, itu bulan Juli sampai Agustus. Untuk gelombang pertama yang dilaksanakan bulan Februari-Maret itu dikhususkan untuk pendaftar yang sudah memiliki LOA unconditional. Dan untuk gelombang kedua yang dilaksanakan bulan Juli dan Agustus akan dikhususkan untuk pendaftar yang belum memiliki LOA unconditional. Oke, lanjut. Aku akan jelasin mengenai seleksi apa aja yang perlu kalian lalui dari awal sampai akhir, dari awal kalian mendaftar sampai kalian menjadi awardee LPDP. Untuk seleksi yang pertama yaitu seleksi administrasi. Jadi awal kalian daftar LPDP kalian harus melewati yang namanya seleksi administrasi. Di video aku sebelumnya, aku udah jelasin secara rinci mengenai seleksi administrasi LPDP tahun 2022. Di video aku sebelumnya, aku udah jelasin mengenai dokumen apa aja yang perlu kalian persiapkan untuk mendaftar beasiswa LPDP tahun 2022. Serta aku juga berbagi tips dan trik bagaimana lolos beasiswa LPDP tahun 2022. So, buat kalian yang belum nonton, langsung tonton video aku yang lain ya. Untuk seleksi yang kedua, yaitu seleksi substansi akademik. Jadi, kalau kalian sudah lolos seleksi administrasi LPDP, kalian harus melalui seleksi substansi akademik. Seleksi substansi akademik itu dulu namanya adalah SBK atau seleksi berbasis komputer. Seleksi substansi akademik ini itu semacam kayak TPA gitu, TPA pada umumnya, yaitu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti dikasih opsi jawaban. Biasanya seleksi substansi akademik ini terdiri dari 60 soal. Seleksi substansi akademik ini dibagi menjadi 3 subtes. Yang pertama adalah penalaran verbal, yang kedua kuantitatif, dan yang ketiga adalah pemecahan masalah. Jenis-jenis soal yang akan muncul di seleksi substansi akademik itu seperti penalaran analogi, kemudian penalaran verbal, kemudian deret, aritmatika, aljabar, algoritma, pemecahan masalah, dan masih banyak lagi ya, intinya seperti TPA pada umumnya.
Nah, ada juga nih yang tanya sebenarnya seperti apa sih Kak contoh soal dan penyelesaian dari seleksi substansi akademik ini. Insya Allah di video berikutnya aku bakal share mengenai contoh soal dan penyelesaian mengenai seleksi substansi akademik. So, stay tune terus di channel YouTube aku ya. Tadi aku udah sebutin di awal kalau jumlah soal tes substansi akademik itu kurang lebih ada 60 soal. Yang mana setiap satu soal itu mempunyai bobot 5 poin. Jadi maksimal bobot yang ada di seleksi substansi akademik berarti 300 poin. Kabarnya di seleksi substansi akademik itu ada yang namanya passing grade. Jadi buat kalian yang mau mendaftar menjadi award di LPDP, kalian harus menetapkan target kalian nih supaya skor kalian aman untuk lanjut ke tahap berikutnya. Untuk seleksi yang ketiga yaitu seleksi substansi kebangsaan. Seleksi substansi kebangsaan ini seperti tes wawasan kebangsaan pada umumnya ya, seperti berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme, kemudian bagaimana sikap kita menyikapi permasalahan yang ada di tanah air kita, bagaimana sikap kita menyikapi keberagaman dan toleransi kita seperti apa, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan kebangsaan. Untuk seleksi yang keempat atau yang terakhir adalah seleksi wawancara. Di seleksi wawancara ini menurut aku seleksi yang nggak bisa ketebak gitu bakal seperti apa hasilnya. Tapi buat kalian tenang aja, nanti aku bakal bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di seleksi wawancara serta jawabannya. Dan juga aku bakal bagi tips dan trik ke kalian bagaimana cara menjawab seleksi wawancara yang ada di LPDP. Di seleksi wawancara ini, pihak LPDP ingin mengetahui mengenai bagaimana kepemimpinan kalian, cara kalian berkomunikasi, bagaimana kalian menanggapi masalah, apakah kalian mempunyai kepercayaan diri, apakah kalian mempunyai empati, dan masih banyak lagi yang akan dipertanyakan di seleksi wawancara LPDP. Pada seleksi wawancara akan ada beberapa pihak yang akan mewawancarai kalian, seperti dari pihak akademisi atau dosen, kemudian dari pihak LPDP dan juga dari psikolog. Jadi kalian harus benar-benar berhati-hati dalam menjawab saat wawancara ya, karena itu yang menentukan apa kalian bisa lolos atau enggak, apa kalian layak menjadi award di LPDP atau tidak. Nah, itu tadi 4 tahapan atau 4 seleksi yang perlu kalian lalui dari awal sampai akhir, dari awal kalian mendaftar sampai menjadi award di LPDP tahun 2022. Jadi maksimalkan benar-benar untuk menjalankan semua seleksinya ya. Jangan sampai kalian meremehkan salah satu seleksinya. Karena semua seleksi tersebut yang menentukan apakah kalian bisa menjadi award di LPDP. Apakah kalian layak menjadi award di LPDP? Yang mau mendaftar beasiswa LPDP tahun 2022, aku doakan semoga kalian bisa melewati semua seleksinya dengan lancar dan juga sukses, sehingga kalian bisa lolos menjadi award di LPDP tahun 2022. Amin, amin ya rabbal alamin. Misalnya kalian mempunyai pertanyaan seputar beasiswa LPDP, kalian bisa komen di video aku di bawah ini. Bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silahkan follow Instagram pribadi aku dan DM aku, kalian bisa tanya apa aja, insya Allah bakal aku balas. Aku juga mohon support kalian untuk like video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian dan ke saudara-saudara kalian, sehingga makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Karena di video selanjutnya aku bakal share beberapa soal dan penyelesaian di tes substansi akademik. Jadi stay tune terus di channel YouTube aku ya. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mau mendaftar beasiswa LPDP tahun 2022. Berusahalah semaksimal mungkin dan jangan lupa berdoa supaya hasil yang kalian dapatkan maksimal.
Salam sukses dan salam Aurdi.